Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan keperawatan jiwa dan psikososial dengan materi asuhan keperawatan pada klien dengan ketidakberdayaan. Dengan dosen pengampu Nurse Duma Lumban Tobing, MKEP, SP, KEP, J. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kita kami masing-masing. Perkenalkan saya Sagita Landika dengan NIM akhir 106. Perkenalkan saya Regina P. Nugroho dengan NIM akhir 127. Kenalkan saya Dara Anastasia dengan NIM akhir 101. Perkenalkan nama saya Putri Wita Briani dengan NIM akhir 102. Baik, di sini ada definisi ketidakberdayaan. Menurut Wilkinson, JM 2014, ketidakberdayaan adalah persepsi atau tanggapan klien bahwa perilaku atau tindakan yang sudah dilakukannya tidak akan membawa hasil yang diharapkan atau tidak akan membawa perubahan hasil seperti yang diharapkan, sehingga klien itu sulit mengendalikan situasi yang terjadi atau mengendalikan situasi yang akan terjadi. Jadi, eh, ketidakberdayaan ini adalah ketidakberdayaan ini berasal dari kemampuan individu dalam mengatasi masalah sehingga menimbulkan stres yang diawali dengan perubahan respon otak dalam menafsirkan perubahan yang terjadi. Boleh di next. Selanjutnya ada patofisiologi. Nah, di sini tuh yang pertama dapat muncul karena proses penyakit akut dan kronis. Kemudian program perawatan atau pengobatan yang kompleks atau jangka panjang. Kemudian dapat berupa perubahan personal dan lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung perawatan atau pengobatan atau disfungsional. Dan yang terakhir itu interaksi interpersonal tidak memuaskan. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada tentang respon, yaitu ada respon adaptif dan respon maladaptif. Respon adaptif ini adalah respon yang lebih positif dan memungkinkan individu untuk menghadapi situasi dengan baik, dimulai dari harapan dan kesempatan. Kemudian ada respon maladaptif. Respon maladaptif ini adalah respon yang lebih negatif dan tidak membantu dalam menghadapi situasi, mulai dari ketidakpastian, bahaya, tidak berdaya, hingga putus asa. Di sini tuh ada harapan. Harapan ini adalah titik awal pada sisi respon adaptif, di mana seseorang itu melihat peluang untuk perubahan atau solusi dalam situasi sulit. Ada rasa optimisme dan keyakinan bahwa masalah dapat diatasi. Kemudian ada kesempatan. Pada tahap ini, seseorang mungkin melihat peluang yang bisa digunakan untuk mengatasi tantangan atau masalah. Di sini tuh mereka tetap berada dalam zona adaptif dan mencoba mengambil langkah-langkah positif. Kemudian ada ketidakpastian. Ini adalah titik di mana seseorang mulai merasakan kebingungan atau kekurangan atau keraguan tentang solusi atau hasil. Meskipun belum sepenuhnya negatif, ada rasa tidak yakin yang bisa menjadi awal dari respon maladaptif. Kemudian ada bahaya. Pada tahap ini, seseorang mulai merasa bahwa situasi tersebut mulai mengancam atau membahayakan. Ini adalah pergeseran lebih jauh ke arah respon adaptif. Rasa takut atau kecemasan mungkin mulai muncul pada fase ini. Terus ada tidak berdaya. Ini tuh tahap ketika seseorang merasa kehilangan kontrol atas situasi. Di sini mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan atau mempengaruhi hasilnya yang bisa membuat mereka mulai menyerah. Yang terakhir itu ada putus asa. Ini adalah tahap terakhir dalam respon maladaptif di mana seseorang sepenuhnya kehilangan harapan. Mereka merasa bahwa tidak ada solusi yang mungkin dan mereka menyerah pada situasi. Boleh di next. Lanjut di sini kita masuk ke pengkajiannya. Di sini ada faktor predisposisi dari aspek biologisnya. Yang pertama ada klien terkena penyakit diabetes mellitus, lalu ada kebiasaan tidur larut, perilaku mengkonsumsi kopi, suka makan makanan yang manis, makan makanan ringan tiap malam, merokok 10 batang per hari, serta tidak pernah berolahraga. Lalu lanjut ke aspek psikologisnya. Klien mengatakan bingung kenapa dia bisa terkena diabetes mellitus sementara tidak ada riwayat diabetes mellitus dalam keluarganya. Lalu masuk ke aspek sosial, klien seorang laki-laki berusia
31 tahun, duda. Lanjut ke faktor presipitasi dari aspek biologisnya itu, klien mengalami keluhan kaki kesemutan dan mati rasa sejak 1 bulan yang lalu, disertai dengan badan terasa lemas, kaki sering kesemutan, penglihatan kabur. Lalu ada gula darah klien itu gula darah puasanya 256 mg per desiliter, lalu klien hanya makan separuh porsi. Lanjut ke aspek psikologisnya itu, klien mengatakan tidak tahu apa harapan ke depan khususnya terhadap pemulihan kondisi sakitnya. Kalau dari aspek sosialnya tidak ada. Lanjut ke penilaian terhadap stresor atau respon. Dari respon kognitifnya itu, klien mengatakan tidak tahu apa harapan ke depan khususnya terhadap pemulihan kondisi sakitnya. Lalu ekspresi muka klien murung, bicara lambat, tidur berlebihan. Lalu dari respon afektifnya itu, klien merasa apapun yang akan dilakukan tidak akan mengubah kondisinya. Dari respon fisiologisnya itu, klien mengatakan tidak tahu apa harapan ke depan khususnya terhadap pemulihan kondisi sakitnya. Lalu klien merasa mual dan ingin muntah. Dari respon perilakunya itu, klien tidak dapat memberikan keputusan dan klien mengatakan dalam 1 bulan ini mengaku berhenti minum obat. Dari respon sosialnya tidak ada. Boleh dilanjut oleh Yasa. Baik, selanjutnya di sini ada sumber coping. Yang pertama ada personal ability. Klien ini memiliki kesulitan dalam pengelolaan penyakitnya, terbukti dari perilaku tidak teratur dalam minum obat diabetes dan kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, mengkonsumsi makanan manis, tidak berolahraga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa personal ability dalam menangani masalah kesehatannya itu masih rendah. Selanjutnya ada social support. Nah, dalam kasus disebutkan bahwa klien ini adalah seorang duda. Nah, kemungkinan dia merasa kesepian atau memiliki sistem dukungan yang tidak kuat dalam menjalani pengobatan diabetesnya. Selanjutnya ada material aset. Eh, untuk material aset ini tidak dijelaskan secara spesifik di dalam kasus, maka tidak dapat disimpulkan apakah klien memiliki sumber daya finansial atau material untuk mendukung pengobatan dan manajemen kesehatannya. Selanjutnya ada positive belief. Klien menunjukkan keyakinan yang negatif terhadap kondisinya, terlihat dari sikap pesimis dan kurang harapan mengenai pemulihan penyakitnya. Dia merasa apapun yang dilakukan tidak akan mengubah kondisi kesehatannya, sehingga kemampuan untuk memiliki pandangan itu negatif. Jadi positive belief-nya itu masih rendah. Boleh di next. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada mekanisme coping. Untuk mekanisme copingnya sendiri, yang dipakai oleh klien adalah mekanisme coping maladaptif. Nah, dibuktikan dengan kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat. Klien ini merokok 10 batang per hari, sering mengonsumsi makanan manis, minum kopi, dan makan makanan ringan setiap malam. Kebiasaan ini menunjukkan upaya klien dalam mengatasi stres atau kecemasannya dengan cara merugikan kesehatannya. Selanjutnya, kurangnya aktivitas fisik. Tidak pernah berolahraga menunjukkan bahwa klien tidak melakukan upaya untuk menjaga kesehatannya atau mengelola penyakitnya dengan cara yang positif. Selanjutnya ada pengabaian dan penghindaran pengobatannya. Di dalam kasus, klien menyebutkan bahwa berhenti minum obat diabetes secara teratur selama 1 bulan terakhir, yang menunjukkan perilaku menghindar atau tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyakitnya dan mengabaikan saran medis. Klien mungkin berusaha menghindari kenyataan dari kondisi kesehatannya. Selanjutnya adalah sikap pesimis dan tidak ada harapan. Di dalam kasus, klien merasa bingung dan tidak memiliki harapan untuk pemulihan, dan tidak percaya bahwa tindakan apapun dapat memperbaiki kondisinya. Hal ini memperlihatkan ketidakmampuan klien dalam mengatasi situasi dengan cara yang positif.
Selanjutnya ada penolakan. Klien menunjukkan ketidakpahaman tentang penyakitnya dan merasa bingung mengapa dia terkena diabetes tanpa riwayat keluarga yang dapat mencerminkan penolakan terhadap kenyataan penyakitnya. Selanjutnya ada ruminasi. Ruminasi ini adalah klien tampak terjebak di dalam pikiran negatif, merasa bahwa apapun yang dilakukan tidak akan mengubah kondisinya, yang menunjukkan pola pikir ruminatif. Boleh di next? Di sini ada data-data tambahan. Untuk data tambahan subjektif, klien mengatakan kebiasaan tidur larut, perilaku mengkonsumsi kopi, suka makan makanan yang manis, makan makanan ringan setiap malam, serta merokok 10 batang per hari. Lalu klien juga mengatakan jarang berolahraga. Selanjutnya, klien merasa bingung tentang penyebab penyakit diabetesnya karena tidak ada riwayat keluarga yang menderita diabetes. Lalu klien juga mengatakan tidak memiliki harapan terhadap pemulihan kondisi penyakitnya. Klien juga mengaku berhenti minum obat minum obat diabetes berhenti selama sebulan. Selanjutnya ada data objektif, data tambahan objektif, yaitu hasil TTV-nya tekanan darahnya 120 per 80, nadinya 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, gula darah puasa klien 256. Lalu klien terlihat menunjukkan ekspresi muka murung, bicara lambat, dan tidur berlebihan. Selanjutnya, klien juga terlihat bingung ketika ditanya lokasi penyuntikan. Klien ini tidak bisa memberikan keputusan. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya di sini ada diagnosa keperawatan. Yang pertama itu ada ketidakpatuhan yang berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman sekunder akibat defisit kognitif, kecemasan, gangguan penglihatan atau pendengaran, kelelahan, dan kurang motivasi. Ditandai dengan tanda dan gejala. Yang pertama itu ada data subjektif. Yang pertama itu klien yang berhenti meminum obat diabetes selama 1 bulan terakhir. Kemudian yang kedua itu klien mengeluhkan kaki kesemutan dan mati rasa sejak 1 bulan yang lalu disertai dengan badan terasa lemas, kaki sering kesemutan, penglihatan kabur. Kemudian yang ketiga itu klien memiliki kebiasaan pola hidup yang tidak sehat, makan makanan yang manis, ngemil, tidur larut, merokok 10 batang per hari, tidak berolahraga, dan yang keempat itu klien tidak mematuhi pengobatan yang sudah dianjurkan selama 1 bulan terakhir. Kemudian data objektifnya itu didapatkan, yang pertama itu ada gula darah puasa 256 mg per dl. Tanggal ditemukannya tanggal 27 September tahun 2024 dan tanggal transaksinya 30 September 2024, paraf dan nama jelas. Boleh di next. Kemudian yang selanjutnya nomor 2 itu ada diagnosa keperawatan ketidakberdayaan yang berhubungan dengan menyatakan keraguan tentang kinerja peran, ditandai dengan tanda dan gejala. Yang pertama itu dari data subjektif. Yang pertama itu klien merasa tidak tahu harapan ke depan terhadap pemulihan kondisi sakitnya. Kemudian yang kedua itu klien merasa bahwa apapun yang dilakukan tidak akan mengubah kondisinya. Kemudian data objektifnya yang pertama itu ada ketika klien ditanya di daerah mana akan melakukan penyuntikan, klien juga tidak dapat memberikan keputusan. Tanggal ditemukannya tanggal 27 September tahun 2024, tanggal teratasi 30 September 2024, paraf dan nama jelas. Kemudian yang diagnosa perawatan ketiga itu ada defisit pengetahuan yang berhubungan dengan ketidaktahuan menemukan sumber informasi, ditandai dengan tanda dan gejala, sumber subjektifnya tidak ada, data objektifnya pertama klien mengatakan bingung kenapa bisa terkena diabetes mellitus, padahal tidak ada riwayat DM dalam keluarganya. Ditemukan pada tanggal 27 September 2024, teratasi pada tanggal 30 September 2024, paraf dan nama jelas. Body next. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pohon masalah. Yang pertama itu etiologinya ketidakpatuhan, menyebabkan ketidakadekuatan pemahaman sekunder akibat defisit kognitif, kecemasan, gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan, dan kurang motivasi, yang menyebabkan menyatakan keraguan tentang kinerja peran, berhubungan dengan etiologi defisit pengetahuan, dan penyebabnya itu ketidaktahuan menemukan sumber informasi. Kemudian etiologi ketidakberdayaan itu penyebabnya tidak tahu harapan ke depan terhadap pemulihan kondisi sakitnya. Boleh di next. Kemudian selanjutnya di sini ada intervensi individu. Yang pertama itu
ketidakpatuhan terhadap pengobatan berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman sekunder akibat defisit kognitif, kecemasan, gangguan penglihatan atau pendengaran, kelelahan, kurang motivasi, ditandai dengan dan gejala, data subjektif, klien yang berhenti minum obat diabetes selama 1 bulan terakhir, klien mengeluhkan kaki kesemutan dan mati rasa sejak 1 bulan yang lalu, disertai dengan badan terasa lemas, kaki sering kesemutan, penglihatan kabur. Kemudian yang ketiga, klien memiliki kebiasaan pola hidup tidak sehat, makan makanan manis, ngemil, tidur larut, merokok 10 batang per hari, tidak berolahraga. Kemudian yang keempat itu klien tidak mematuhi pengobatan yang sudah dianjurkan selama 1 bulan terakhir. Kemudian data objektifnya gula darah puasa 256 mg per dl. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status tingkat kepatuhan meningkat dengan kriteria hasil. 1. Verbalisasi kemauan mematuhi program perawatan atau pengobatan meningkat. Kedua, verbalisasi mengikuti anjuran meningkat. Ketiga, perilaku mengikuti program perawatan pengobatan membaik. Keempat, perilaku menjalankan anjuran membaik. Kemudian, tindakan dari keperawatannya, yang pertama itu ada dukungan kepatuhan program pengobatan. Yang pertama itu ada observasi, yang meliputi identifikasi kepatuhan menjalani program pengobatan. Kemudian yang B itu ada terapeutik, yang pertama itu membuat komitmen menjalani program pengobatan dengan baik. Kedua, dokumentasikan aktivitas selama menjalani program pengobatan. Ketiga, diskusikan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat berjalannya program pengobatan. Kemudian yang ketiga itu ada edukasi. Yang pertama itu menginformasikan program pengobatan yang harus dijalani. Kemudian yang kedua itu informasikan manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani program pengobatan. Boleh di next. Kemudian yang kedua ini ada diagnosa dan intervensi individu dari diagnosa ketidakberdayaan yang berhubungan dengan menyatakan keraguan tentang kinerja peran dan peran. Kemudian tujuan dan kriteria hasilnya itu yang pertama itu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka keberdayaan meningkat dengan kriteria hasil. 1. Verbalisasi mampu melaksanakan aktivitas meningkat. Kedua, verbalisasi frustasi menurun. Ketiga, ketergantungan pada orang lain menurun. Dan yang selanjutnya tindakan keperawatan yang diberikan itu yang pertama itu ada dukungan tanggung jawab pada diri sendiri. Yang pertama itu ada observasi, meliputi identifikasi persepsi tentang masalah kesehatan. Kemudian yang kedua itu monitor pelaksanaan tanggung jawab. Kemudian yang B ada terapeutik. Yang pertama itu berikan kesempatan mereka merasakan memiliki tanggung jawab. Kemudian yang kedua itu tingkatkan rasa tanggung jawab atas perilaku sendiri. Kemudian yang ketiga, hindari berdebat atau tawar-menawar tentang perannya di ruang perawatan. Kemudian yang ketiga itu ada edukasi. Yang pertama itu mendiskusikan tanggung jawab terhadap profesi pemberi asuhan. Kemudian yang kedua itu mendiskusikan konsekuensi tidak melaksanakan dari tanggung jawab yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga itu ada diagnosa dari defisit pengetahuan yang berhubungan dengan ketidaktahuan, menemukan sumber informasi. Tujuan dan kriteria hasil itu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama itu perilaku sesuai dengan anjuran, yang kedua verbalisasi minat dalam belajar juga meningkat, yang ketiga itu kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik juga meningkat, yang keempat kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya yang tidak sesuai dengan topik meningkat, yang kelima, perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat. Yang keenam, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun. Persepsi yang keliru terhadap masalah juga menurun. Kemudian, tindakan keperawatan yang diberikan itu, yang pertama itu ada promosi kesadaran diri. Yang pertama itu ada observasi yang meliputi identifikasi keadaan emosional pada saat ini. Kemudian yang B itu ada terapeutik. Yang pertama itu mendiskusikan nilai-nilai yang berkontribusi terhadap konsep diri. Yang kedua mendiskusikan tentang pikiran, perilaku atau respon terhadap kondisi. Kemudian yang ketiga diskusikan dampak dari penyakit pada konsep diri. Kemudian yang keempat motivasi dalam meningkatkan kemampuan belajar. Kemudian yang C ada edukasi. Yang pertama itu menganjurkan mengenali pikiran dan perasaan tentang diri. Yang kedua, menganjurkan menyadari bahwa setiap orang itu unik. Yang ketiga, menganjurkan mengungkapkan perasaan, marah ataupun depresi. Kemudian yang terakhir, latih kemampuan positif diri yang dimiliki. Boleh di next.
Kemudian yang selanjutnya di sini ada intervensi keluarga. Intervensi keluarga yang relevan untuk pasien dengan diagnosis ketidakberdayaan itu melibatkan partisipasi aktif dari keluarga dalam mendukung harapan, coping, serta pengembangan hubungan sosial dan spiritual. Kemudian yang pertama di sini ada intervensi keluarga yang meliputi promosi coping. Yang pertama itu dukungan kepatuhan program pengobatan. Yang pertama itu ada terapeutik. Yang pertama itu buat jadwal pendampingan keluarga untuk bergantian memahami pasien selama menjalani program pengobatan jika perlu. Kemudian yang kedua itu melibatkan keluarga untuk mendukung program pengobatan yang dijalani. Kemudian yang kedua itu ada edukasi, dan di mana di sini yang pertama itu mengajukan keluarga untuk mendampingi dan merawat pasien selama menjalani program pengobatan. Kemudian yang kedua itu menganjurkan pasien dan keluarga melakukan konsultasi ke pelayanan kesehatan terdekat itu jika perlu. Kemudian yang kedua itu ada promosi harapan. Yang A itu ada observasi yang meliputi identifikasi harapan pasien dan keluarga dalam pencapaian hidup. Kemudian yang B terapeutik, yang pertama itu melibatkan pasien secara aktif dalam perawatan. Yang kedua memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga terlibat dengan dukungan kelompok. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang mudah mempraktikkan kebutuhan spiritual. Yang C itu ada edukasi. Yang pertama itu menganjurkan mempertahankan hubungan, menyebutkan nama orang yang dicintai. Kemudian yang kedua itu menganjurkan keluarga untuk terlibat. Kemudian yang terakhir di sini ada promosi coping. Yang pertama itu observasi, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap dukungan sosial. Kemudian yang selanjutnya ada terapeutik, memotivasi, mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia. Kemudian yang kedua berdamping saat berduka, seperti jika pasien memiliki penyakit kronis ataupun kecacatan. Kemudian yang ketiga memperkenalkan dengan orang atau kelompok yang berhasil mengalami pengalaman yang sama. Kemudian terakhir mengajukan keluarga itu untuk terlibat. Lagi next. Baik, selanjutnya di sini ada hasil penelitian ASKO pada pasien yang mengalami ketidakberdayaan. Jurnal yang pertama itu pemenuhan kebutuhan psikososial ketidakberdayaan pada pasien stroke di ruang interna Rumah Sakit Umum Daerah Waika Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Nah, ini tuh penelitian itu dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Waika Bubak, ruang interna pada bulan Mei 2023 dengan pasien Tuan BN laki-laki berumur 51 tahun dengan keluhan ketidakberdayaan akibat stroke. Hasil penelitiannya itu keluhan pasien mengeluh tidak mampu berjalan, badan terasa kaku, berbicara terbata-bata, merasa tertekan, gelisah, dan malu dengan keadaan. Terus diagnosa keperawatannya ketidakberdayaan berhubungan dengan program perawatan atau pengobatan yang kompleks atau jangka panjang. Evaluasi dan intervensinya itu setelah intervensi perasaan tertekan pasien berkurang, pasien menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan merasa lebih tenang. Kriteria hasil yang ditetapkan tercapai, yaitu pasien merasa lebih baik dan tidak lagi merasakan ketidakberdayaan. Durasi intervensinya itu dilakukan selama 3 hari dari 10 Mei sampai 12 Mei 2023. Boleh di next. Hasil penelitian yang kedua yaitu asuhan keperawatan psikososial ketidakberdayaan pada Tuan B dengan diabetes mellitus. Ini penelitian itu menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis proses keperawatan pada klien dengan diabetes mellitus yang mengalami ketidakberdayaan. Eh, Subjeknya itu Tuan B, seorang pria berusia 70 tahun yang telah menderita diabetes mellitus selama 20 tahun dan mengalami komplikasi luka stadium 4. Intervensi yang dilakukan itu meliputi latihan berpikir positif dan pelatihan afirmasi positif untuk membantu klien mengatasi perasaan ketidakberdayaan. Di sini juga penulis memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada klien untuk berbagi perasaan dan pengalaman. Hasilnya itu tingkat ketidakberdayaannya sebelum intervensi adalah 53 dan setelah intervensi itu menurun menjadi 28. Terus perubahan psikososialnya di sini klien menunjukkan peningkatan dalam interaksi sosial dan motivasi untuk mencapai pengobatan serta mengurangi perasaan sedih dan lesu. Dan ada dampak latihan berpikir positif di sini tuh eh, latihannya terbukti efektif dalam mengurangi perasaan ketidakberdayaan yang berkontribusi pada peningkatan kondisi psikologis klien. Boleh di next. Lalu di sini ada kesimpulannya, yaitu asuhan keperawatan psikososial terhadap klien dengan ketidakberdayaan merupakan pendekatan yang komprehensif dan berpusat pada individu
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, dan sosial klien. Ketidakberdayaan merupakan kondisi di mana individu merasa kehilangan kontrol atas hidupnya, seringkali disebabkan oleh gangguan fisik, mental, atau sosial. Dalam konteks ini, perawat berperan penting dalam memberikan dukungan, memfasilitasi proses adaptasi, serta memperdayakan klien untuk mendapatkan kembali kendali atas kehidupannya. Melalui pendekatan yang holistik, intervensi keperawatan psikososial mencakup identifikasi faktor-faktor penyebab ketidakberdayaan, penilaian kondisi mental dan emosional klien, serta pelibatan klien dalam pengambilan keputusan terkait perawatannya. Selain itu, penerapan terapi kognitif, teknik komunikasi terapeutik, dan dukungan keluarga menjadi elemen kunci dalam proses rehabilitasi klien. Di sini adalah daftar pustaka yang kita pakai untuk melengkapi PPT ini. Baik. Baik, karena presentasi dari kelompok 5 sudah selesai, maka dari itu berakhirlah presentasi dari kelompok 5. Untuk pertanyaan mungkin bisa di, diajukan pada kelas offline di kelas. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.